Shalom saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita boleh berkumpul dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah doa 10 hari atau doa Pentakosta. Dan saya bersyukur pada malam hari ini Tuhan izinkan saya untuk membawakan renungan yang bertemakan dengan sukacita yang terambil dari Galatia 5 ayat 22. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya, kita akan baca, tetapi kita akan baca Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang sukacita, saudaraku. Tetapi kita juga harus mengerti di Galatia 5 ini kita harus baca ayat 1 sampai 26 itu terbagi menjadi dua. Yang ayat 1 sampai 5 itu berbicara tentang orang-orang yang percaya dalam Tuhan itu dimerdekakan dalam Kristus Yesus. Lalu yang kedua di ayat 16 sampai 26 itu berbicara tentang pilihan hidup. Saudara mau hidup dalam daging atau saudara mau hidup dalam roh. Jadi hidup dalam daging dan hidup dalam roh itu sudah pasti bertentangan, saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita baca ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita harus mengerti saudaraku dalam Tuhan, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita pasti mempunyai buah-buah roh. Salah satunya sukacita yang pada malam hari ini kita akan renungkan, kita akan bahas. Kalau kemarin kita bahas tentang sukacita, bahas tentang kasih, hari ini kita akan bahas tentang sukacita. Sukacita itu ada dua hal yang menyangkut tentang sukacita. Yang pertama, sukacita itu berasal dari Roh Kudus. Karakter anak-anak Tuhan, karakter orang-orang yang percaya itu bukan terjadi, buah-buah roh itu bukan terjadi ada dalam hidup anak-anak Tuhan. Itu bukan karena hasil usaha sendiri, saudaraku kasih dalam Tuhan. Tetapi semuanya itu karena pimpinan Roh Kudus. Semuanya itu pimpinan Roh Kudus. Kita baca ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Jadi kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan pimpin kita hidup dalam roh sehingga menghasilkan buah-buah roh. Sukacita yang ada di dunia ini berbeda dengan sukacita yang ada di dalam Tuhan. Saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita itu artinya kegirangan, saudaraku. Mungkin mendapatkan sesuatu atau hatinya sedang senang, saudaraku. Orang dunia akan melakukan apapun untuk mendapatkan sukacita itu. Meskipun menipu, merugikan orang lain, bahkan mengambil hak orang lain. Orang dunia akan melakukan itu. Tetapi tidak dengan anak-anak Tuhan. Kita ketika hidup dalam roh, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita hidup akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Yaitu salah satunya adalah sukacita. Sukacita yang dari Tuhan itu berbeda dengan sukacita yang ada di dunia ini. Sukacita yang dari Tuhan itu adalah sukacita yang kekal. Kita baca Lukas 10 ayat 20. Kita buka Alkitab kita, Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kalau tadi orang-orang dunia akan mengejar sukacita yang fana, yang bisa hilang, yang akan habis. Tetapi kita akan mengejar sukacita itu yang berasal dari Tuhan, yang kekal, saudaraku, yang tak akan pernah habis. Kalau kita bersukacita dalam dunia ini karena Roh Kudus yang memimpin kita bersukacita apabila nama kita itu terdaftar dalam kerajaan surga. Dan kita juga akan bersukacita karena kita akan masuk dalam kerajaan surga. Itu yang membedakan kita dengan dunia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan Yesus memberikan hikmat, kepintaran kepada kita untuk berpikir, untuk memilih. Dan kita bersyukur kalau Roh Kudus yang pimpin kita, saudaraku kasih dalam Tuhan. Jadi sukacita yang di dunia ini berbeda dengan sukacita yang ada di dalam Tuhan.
Lalu yang kedua, sukacita tidak mengenal kondisi. Walaupun kondisi saudara mungkin sedang susah atau sakit atau sedang mengalami masalah yang berat saudaraku, kita harus bersukacita. Kata siapa? Ya kata firman Tuhan. Saya baca berapa referensi ayat tentang sukacita, ternyata semua mengatakan seperti itu. Kita akan baca. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan boleh baca di rumah. Matius 5 ayat 11 sampai 12, 2 Korintus 8 ayat 2, dan yang akan kita baca 1 Petrus 4 ayat 13. 1 Petrus 4 ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh kegembiraan dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ketika Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan kepada kita, doa kita dijawab oleh Tuhan, kita sudah pasti akan bersukacita, amin. Tetapi Tuhan perintahkan kepada kita, ketika kita sedang mengalami penderitaan di dalam Tuhan, mungkin kita dicela atau kita diledekin, ketika kita hidup dalam Tuhan, kita harus bersukacita, saudaraku dalam Tuhan. Ketika kita dalam masalah, kita juga harus bersukacita, karena firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Kalau mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana caranya? Susah atau nggak mungkin gitu. Kalau saudara, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan bilang susah, iya benar. Karena saya juga mengalami, saya juga manusia. Susah, benar, iya susah. Tetapi bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita sehingga kita bisa mendapatkan sukacita yang berasal dari Tuhan. Tetapi apabila Bapak Ibu bilang tidak mungkin, nggak mungkin lah kalau kita bisa bersukacita ketika kita dalam masalah. Itu sama aja saudara berkata, nggak mungkin saya bisa mengampuni orang lain, nggak mungkin saya bisa mengasihi orang lain. Karena mengampuni, mengasihi, bersukacita dalam kesusahan itu butuh pengorbanan. Bapak Ibu dalam kasih dalam Tuhan, itu butuh pengorbanan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan agar sukacita yang kita dapat itu hanya berasal dari Tuhan. Bagaimana caranya? Salah satunya kita berharap penuh 100% penuh kepada Tuhan, saudaraku. Kita buka di Roma ayat 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan. Ingat di Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan, saudara kasih dalam Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Bersabarlah dalam kesesakan. Kita harus bersabar. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab doa-doa kita. Mungkin doa kita itu tidak dijawab, tetapi dijawab yang lebih baik. Yang lebih baik yang kita tidak tahu. Pasti jauh yang lebih baik dari doa-doa kita. Kita percaya kalau Tuhan Yesus akan menjawab doa-doa kita. Lalu kita akan bertekun dalam doa. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong pimpin saya, tolong sertai saya, tolong berikan hikmat, marifat, sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita, saudaraku yang dalam Tuhan. Ingat, sukacita itu yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus, yang berasal dari Roh Kudus itu berbeda dengan sukacita yang ada di dunia ini. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini sangat bertentangan dengan prinsip duniawi, saudaraku dalam Tuhan. Kalau duniawi berkata, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Maksudnya sedih lihat orang senang lihat orang sedih gitu. Tetapi dalam firman Tuhan itu, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, senang lihat orang senang, dan menangislah dengan orang yang menangis. Sedih ketika melihat orang sedih. Itu prinsip firman Tuhan dengan prinsip dunia ini berbeda, jauh berbeda. Ya, seperti yang tadi ayat 17 berkata, bertentangan, saudaraku dalam kasih dalam Tuhan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan Yesus menyertai kita sebagai ayat penutup di Filipi 4 ayat 4. Kita buka Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya ulang ya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
Amin. Ini tiba saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk saudara bisa bersuka cita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudaraku kasih dalam Tuhan, kita akan bersatu, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Di setiap langkah hidup kami Tuhan, mari katakan bersama-sama. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku
hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan, Kau di dalamku dan kami dalam-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan buat hidup kami. Terima kasih, Kau berkuasa Tuhan di surga dan di bumi. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Terima kasih. Oh, dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Dan Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, Yesus, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di
Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Kau izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Kau izinkan kami memuji dan menyembah nama-Mu yang kudus. Terima kasih Kau layakkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas sukacita yang besar Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami mau berdoa di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Bagi hamba-Mu, bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang beribadah pada malam hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mungkin di antara kami sedang mengalami masalah yang berat Tuhan, ujian yang berat dalam hidup ini Tuhan. Bahkan kami kehilangan sukacita yang berasal daripada-Mu. Malam hari ini hamba-Mu berdoa, mohon Tuhan agar pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai dalam kehidupan kami semua yang beribadah pada malam hari ini. Lawat kami, jamah kami, berikan sukacita yang berasal daripada-Mu, sehingga kami mampu untuk memuji dan menyembah-Mu, mampu bersukacita di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segalanya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami berharap penuh kepada-Mu, dan kami memohon Tuhan sekali lagi lembutkan hati kami, biar kami mau membuka diri kami, sehingga sukacita yang berasal daripada-Mu itu boleh hadir dalam kehidupan kami. Jamah setiap kami, dimanapun kami berada. Kami memohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita dalam-Mu Tuhan Yesus, memegang janji-Mu bahwa kalau kami anak-anak-Mu terdaftar dalam kerajaan surga-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu, orang-orang yang percaya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri Tuhan persekutuan ibadah pada malam hari ini. Biarlah Engkau akan memberkati kami. Biarlah damai sejahtera itu turun atas kami, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Engkau memberkati segala aktivitas kami, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Kami meminta semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kalau kita sudah beribadah kepada Tuhan di hari yang kedua, doa 10 hari atau doa Pentakosta pada malam hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, besok kita akan kembali beribadah kepada Tuhan jam 7 malam di YouTube Anugerah TV. Sekali lagi jam 7 malam di YouTube Anugerah TV. Biar kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.